Shalom, damai di hati. Selamat hari besar saudara-saudara. Hari ini kita mengingat Tuhan telah menyatakan setiap janjinya menjadi penggenapan dari semua yang sudah disampaikan Allah sejak dari perjanjian lama, masa penciptaannya, kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Yesus bangkit. Sehingga peristiwa Paskah Yesus Kristus merupakan penggenapan karya Allah bagi seluruh dunia. Kita sudah membaca dan mendengarkan bagian-bagian Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di dalamnya ada surat-surat dan Injil-Injil. Bahwa Paskah sudah ada sejak dari bangsa Israel. Dan itu mengingatkan kepada bangsa Israel Allah yang telah menyelamatkan mereka melampaui atau melewati dengan tanda yang diberikan. Umat Allah saat itu atau bangsa Israel diperintah untuk mempersembahkan kurban, domba atau kambing, darahnya dioleskan. Menjadi simbol atau menjadi tanda Tuhan akan melewati, karena Tuhan akan menghukum negeri Mesir saat itu. Dan semua digenapkan oleh Allah. Yesus Kristus menjadi anak domba, menjadi kurban. Dan Paskah Yesus Kristus menyatakan kepada kita semua tentang otoritas Allah atas dunia dan ciptaannya. Oleh sebab itu ada beberapa hal seperti yang sudah kita baca dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10 pertama. Bersikaplah. Maria bersama teman-temannya, kalau dalam bagian Alkitab ini disebut Maria Magdalena, tidak sekedar sayang kepada Tuhan, tidak sekedar cinta kepada Tuhan, mau kepada Tuhan. Seperti ungkapan orang pada umumnya, kita kuat suka sekali mar. Tidak sebatas demikian. Ternyata mereka pergi ke kubur, didorong oleh rasa kasih itu. Dan itu membuktikan mereka bersikap. Tidak sekedar di dalam hati mengasihi Tuhan, tapi benar-benar menunjukkan sikap. Mereka juga ke kubur, sehingga membuktikan oleh karena sikap mereka, didorong rasa kasih kepada Allah, dikenankanlah mereka melihat mujizat itu nyata. Sebab mungkin sedikit pertanyaan, apakah nanti para perempuan tiba di kubur dan Yesus bangkit? Atau tidak. Tetapi Yesus telah dibangkitkan dan dipilihlah mereka. Sikap mereka dengan penuh keberanian bertindak, pergi ke kubur, dikenankan Allah, untuk melihat kemahakuasaan Allah, bertemu dengan malaikat Tuhan. Terdengar gempa, batu digulingkan, dan malaikat itu duduk di atas batu itu, menyatakan kekuatan Allah, menyatakan kemahakuasaannya ada di atas segala-galanya. Ketika melihat itu, kalau mau dibayangkan, orang mungkin mau lari, Kang, takut.
lari masih pagi-pagi, tapi bisa jadi sudah ada sedikit terang. Menjelang fajar menyingsing. Menjelang berarti fajar belum menyingsing. Somo, masih ada gelapnya, lebih dominan kepada gelapnya. Sedikit sudah terlihat. Di situasi demikian kemudian melihat malaikat ada di kubur. Bisa jadi respon kita takut. Dan itu ternyata sangat diketahui oleh malaikat. Sehingga sapaannya, jangan takut. Aku mengetahui. Dan seterusnya. Ini kalimat luar biasa. Ternyata Allah sangat mengetahui setiap ketakutan-ketakutan keberadaan kita manusia. Apakah takut karena kaget melihat situasi yang jadi, atau takut karena telah melakukan sesuatu yang keliru, takut atau karena memang torang panako. Allah tahu. Itu sebutannya, aku mengetahui, engkau mencari. Dia tidak ada di sini, membuktikan diajak masuk ke dalam. Dia tidak ada di sini. Kubur sudah kosong, berarti Yesus sudah bangkit. Keberanian mereka mengajak kita dan mendorong untuk mau dan berani. Tidak sekedar suka kuak mau pergi, mar. Suka kuak, mar. Dan bersikap dengan pasti, bersikap dengan jelas. Sebab buah dari semuanya itu, kita akan melihat betapa kekuasaan Tuhan menolong kita. Hal kedua, setelah kita bersikap, bersaksilah. Itu perintah malaikat. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. 2 kali kata ini disampaikan. Ketika mereka juga bertemu dengan Yesus dalam perjalanan. Pergilah, katakan kepada saudara-saudara. Menyatakan bahwa tidak sekedar rasa kagum dan terpesona ketika melihat peristiwa kemahakuasaan Tuhan. Tidak dibatasi dengan emosional. Namun kini perlu ditindaklanjuti dengan berani bersaksi. Mulai dari orang-orang sekitar. Orang-orang yang kita tahu, mereka menerimanya. Dan orang-orang terdekat. Sampaikan kepada murid-muridnya. Sampaikan kepada saudara-saudara. Aku akan menemui kamu ke Galilea. Maka peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus mengajak kita pun, sekalipun dalam keadaan ya kita tahu kita terbatas, tapi Allah Maha mengetahui. Jangan takut, aku mengetahui. Allah tahu setiap keadaan kita. Dari keterbatasan mereka oleh karena status sosial saat itu perempuan, apalagi berita perempuan, masih belum bisa diterima secara umum. Tapi Allah memerintahkan mereka untuk bersaksi. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersaksi untuk Allah yang telah bangkit? Maukah kita berani memberikan apa yang ada pada kita, bahkan tidak terlena oleh karena dahsyatnya Tuhan Allah kita yang memakai kita, memberkati kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita. Namun menunjukkan bahwa itu tidak hanya kita miliki, orang lain juga patut memilikinya. Maka hal ketiga untuk kita renungkan, bersukalah, bergembiralah, senanglah, karena ini berita baik. Saat kita mau membagi sukacita, saat kita mau memberitakan kepada orang lain,
Kita senang, mereka senang. Mereka senang, kita pun senang. Demikian kebersamaan yang Allah kenankan, bahwa benar-benar kita adalah tubuh Kristus. Tidak satu sakit, satu senang, perasaan lari sendiri. Namun bagian ini sungguh-sungguh mengajak kita melihat, saat kita bersukacita, saat kita bergembira, dipakai Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, menerima kasih Allah, bahwa kita meyakini, sebab ini bukan berita cerita dongeng, ini kisah nyata. Yesus bangkit. Kita bagikan semuanya ini kepada orang lain. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Biarlah Kristus bangkit di dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Komisi PKB.